Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Ainun Kolbi Wasil MSI. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan kemajuan penelitian dari judul pemanfaatan lisozim telur bebek sebagai alternatif protease dalam isolasi genom DNA bakteri. Adapun tim anggota saya terdiri dari Ibu Siti Romla dan Bu Elsi Fiandra Permana. Latar belakang dalam penelitian adalah dengan tingginya demam 40 derajat Celcius selama 3-4 hari bisa disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi, di mana bakteri Salmonella typhi ini memiliki prevalensi endemis, kemudian terjadi pada 350 sampai 810 penduduk per 100.000 penduduk. Penyakit Salmonella typhi ini adalah penyakit menular dengan urutan kelima di Indonesia. Dalam pemeriksaan laboratorium, untuk penyebab demam tifoid belum dilakukan secara molekuler, di mana pemeriksaannya masih berupa pemeriksaan mikrobiologi. Untuk mengembangkan pemeriksaan diagnostik ke arah molekuler, diperlukan isolasi metode atau isolasi DNA, di mana metode tersebut harus optimal untuk pemeriksaan Salmonella typhi. Pada tahapan isolasi DNA sendiri terdiri dari tahapan lysis sel, kemudian pengendapan, dan terakhir adalah elusi. Pada proses lysis sel adalah menentukan keberhasilan dari isolasi DNA, termasuk bahan yang digunakan adalah harus menggunakan protease, di mana protease sendiri memiliki termasuk bahan yang mahal dan sulit didapatkan. Sehingga dalam penelitian ini dicari alternatif lain, yaitu memanfaatkan lisozim. Lisozim terdapat pada berbagai telur, juga berbagai buah-buahan, salah satunya adalah nanas. Tetapi dalam penelitian ini digunakan telur bebek. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari alternatif protease dari bahan alami dengan menggunakan telur bebek yang mengandung enzim lisozim dalam isolasi genom DNA bakteri Salmonella typhi. Adapun metode penelitian yang dilakukan, pertama adalah dilakukan proses ekstraksi dan karakterisasi enzim lisozim, di mana proses ekstraksi ini pertama adalah memisahkan kuning telur dengan putih telur, kemudian putih telur tersebut dilakukan pengendapan secara parsial, di mana menambahkan asam asetat 1 normal sampai pH-nya adalah 4. Kemudian didiamkan, supernatannya dilanjutkan dengan proses SDS page untuk menentukan berat molekul dari protein yang dihasilkan. Kemudian dari tahapan kedua dilanjutkan itu adalah isolasi DNA genom bakteri Salmonella typhi. Dan untuk mengetahui keberhasilan dari isolasi DNA genom bakteri ini dilihat dengan menggunakan elektroforesis sehingga dapat diamati pita DNA yang dihasilkan. Jika sudah berhasil, maka dilanjutkan ke pengujian konsentrasi kemurnian isolat. Adapun hasil pembahasan, di sini proses pemisahannya tadi dari pemisahan kuning telur dengan putih telur, kemudian dari putih telur yang dihasilkan ini selanjutnya diendapkan dengan pH sampai pH-nya 4 dan didiamkan selama 1 malam 24 jam sampai terbentuk endapan, di mana setelah terbentuk supernatan yang jernih ini juga dilakukan sentrifugasi. Kemudian supernatan yang diperoleh dikarakterisasi dengan menggunakan SDS page, di mana hasil SDS page sendiri, S adalah standar lisozim, kemudian M adalah marker, 1-5 ini adalah pengulangan untuk supernatan dari putih telur bebek.
Di sini dapat dilihat bahwa dari supernatan yang diperoleh tersebut ada pita protein yang sejajar dengan standar, di mana di sini membuktikan bahwa lisozim terdapat pada supernatan dari putih telur bebek yang sudah dipisahkan, dan juga masih mengandung beberapa protein lain, di mana protein lain di sini masih terdapat pita-pita juga dari protein seperti globulin. Supernatan tersebut kemudian digunakan untuk isolasi DNA, di mana hasil isolasi tersebut dilakukan beberapa pengulangan. Dari pengulangan yang pertama, di sini ada dilakukan 3 kelompok percobaan. Kelompok percobaan yang pertama itu adalah dengan menggunakan standar proteinase K, kemudian standar lisozim, dan terakhir adalah 5 dan 6 itu protease lisozim yang digunakan dari putih telur bebek. Kemudian dari hasil elektroforegram yang pertama diperoleh hanya 1 pita dari kelompok proteinase K. Sedangkan di percobaan yang kedua di sini yang dilakukan adalah modifikasi suhu dari masing-masing enzim, di mana suhu yang pertama itu untuk proteinase K digunakan suhu 70 derajat, sedangkan untuk lisozim itu digunakan suhu optimumnya. Nah, dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa nomor 1 dan 2 untuk standar proteinase K ada pita DNA. Artinya isolasi DNA-nya berhasil dengan menggunakan proteinase K. Kemudian untuk yang lisozim yang diinkubasi pada 40 derajat hanya terdapat 1 pita, di mana kelompok yang kedua ini dengan menggunakan standar lisozim 3 dan 4 hanya terbentuk 1 pita. Sedangkan untuk protease dari telur bebek di kelompok 5 dan 6 ini tidak terbentuk pita. Jadi kemungkinan masih adanya protein lain sehingga kerja enzim lisozim kurang maksimal. Selain itu, untuk mendapatkan kelarutan dari protein itu masih dalam penelitian, sehingga belum didapatkan kondisi optimum dari pH lisozim dan juga suhu lisozim. Kesimpulan dari laporan kemajuan ini adalah belum didapatkannya kondisi optimum untuk aktivitas lisozim dalam putih telur bebek dalam proses isolasi DNA bakteri Salmonella typhi. Sehingga rencana selanjutnya adalah dengan melakukan optimasi suhu, juga optimasi pelarut serta pH yang digunakan pada saat menggunakan putih telur bebek sehingga bisa lebih optimal dalam melakukan isolasi DNA. Terima kasih kepada LPPM Unjani yang sudah memberikan hibah penelitian melalui skema penelitian yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.